warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kun Wadudu, NPM saya 19110229. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tebing Tinggi. Saya semester 2. Nah, saya akan menjawab soal dari ekonomi makro yang terdiri dari 5 soal. Nah, soal pertama, jelaskan bagaimana perusahaan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya, karena suku bunga itu adalah harga uang. Jika harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Sebab jika harga uang turun, maka jelas masyarakat akan banyak meminjam uang di bank. Nah, soal kedua, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Nah, jawabannya, kebijakan tarif barir adalah suatu kebijakan terhadap barang produksi dalam negeri dengan cara menarik atau menggerakkan pungutan bea cukai masuk pada setiap barang yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri, sedangkan kebijakan tarif non-barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distribusi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Soal ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Nah, instrumen kebijakan ekonomi internasional ada 3, yaitu kebijakan perdagangan internasional maupun segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari negara pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu produk baik barang ataupun jasa. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran nasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan dan pinjaman. Nah, soal keempat, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang membuat diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Nah, soal kelima, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor dalam proses pembangunan, yaitu, dan jawabannya ada 5, yaitu perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas yang baik. 2. Perekonomian yang bersifat dualistik, hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif yang rendah. 3. Tingkat pembentukan modal yang rendah, hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Jika tidak ada modal, maka tidak akan terjadi pembangunan. 4. Struktur ekspor berupa bahan mentah, karena bersifat industri yang mendorong ekonomi dualisme yang kurang mendorong perkembangan ekonomi. 5. Proses sebab akibat kumulatif, hambatan pembangunan di daerah miskin sebagai akibat pembangunan di daerah maju sehingga timbul jarak antar
daerah miskin dengan daerah yang maju. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Bila salah ataupun kata-kata yang kurang bagus, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.